Halo guys, balik lagi di nonton film. Kali ini kita akan mendengarkan kisah nyata dari seorang pria yang dikunci di dalam penjara berbentuk bulat. Penjara ini di pinggir kota, tanpa manusia, hanya berteman dengan nyamuk dan tikus. Tapi siapa sangka bahwa orang ini akan menjadi presiden Uruguay pada tahun 2010. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak ceritanya. Pada tahun 1973, negara Uruguay belum pernah berkonflik dengan tentara. Tiba-tiba kudeta terjadi dan memulai 12 tahun kediktatoran di bawah pemerintahan militer. Jose Mauri Eleu adalah orang penting dalam organisasi melawan pemerintah. Setelah perang perlawanan gagal, ketiganya ditangkap. Meskipun pemerintah ditekan oleh perikemanusiaan dunia, tidak bisa membunuh ketiganya, tapi dengan diam-diam pemerintah menindas ketiganya agar mereka putus asa dan berharap mereka bunuh diri. Jadi pemerintah langsung membagi dan mengunci ketiganya di ruangan masing-masing. Baru saja masuk, mereka sudah diperlakukan selayaknya binatang. Ditutupi kepala dan ditumpahkan minyak dan dipukuli. Tapi dibandingkan dengan yang mereka alami ini belum seberapa guys. Ketika mereka melepaskan kain dan melihat huruf di dinding yang berkata, "Siapa masuk, putuslah asamu." Awalnya mereka belum mengerti hingga seorang prajurit memberi mereka satu kertas masing-masing. Adalah kertas keputusan dari Kementerian Pertahanan yang bertulis dilarang saling berbicara, meskipun dengan orang penjaga sekalipun. Setelah mau membaca keputusan itu, ia pun sangat marah melihat jendela satu-satunya di kamar ditutup oleh penjaga, yang satu-satunya membantu mereka merasakan siang dan malam. Dua orang lainnya juga ditutup. Setiap hari mengatasi kesendirian di dalam kamar gelap itu. Hal ini juga masih belum mengerikan nih guys. Begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Suatu hari, seorang perwira ke kamar Jose dan melemparkannya keputusan dari markas besar berkata kepada Jose bahwa identitasnya sekarang sudah jadi tawanan atau sandera mereka dan tidak ada yang bisa melawan hukum. Namun untungnya masih bisa dikunjungi oleh kerabat-kerabat karena dengan bisa dikunjungi oleh kerabatnya setidaknya bisa membantu mereka lebih gigih. Tapi pemerintah lama-lama akan mengganti penjaranya untuk mencegah melarikan diri. Kali ini Mau dan Eleo akhirnya juga ada sebuah jendela untuk bisa melihat matahari. Tetapi mereka juga harus menanggung air kencing para sipir kapanpun. Makanan setiap hari adalah makanan penderitaan, sedangkan Jose dikunci di sebuah penjara berbentuk bulat. Penjara ini di pinggir kota tanpa manusia, hanya berteman dengan nyamuk dan tikus saja. Tetapi mereka pun tetap gigih untuk bertahan hidup dan keluar dari penjara itu. Sampai pada akhirnya hari Natal pun tiba. Mereka hanya bisa melihat kembang api dari sebuah jendela dan mereka hanya bisa mengucapkan selamat hari Natal melalui dinding dan berinteraksi dengan mengetuk-ngetuk dinding tersebut. Begitulah hari-hari yang dilalui mereka berinteraksi dengan sesama. Suatu hari, kloset dalam kamar Eleo tiba-tiba tersumbat. Melihat hal itu, Eleo meminta untuk buang air kecil ke toilet sipur. Karena tangannya yang diborgol, jadi dia meminta dilepaskan borgolnya. Tapi prajurit itu pun tidak berani memutuskannya sendiri. Lalu mereka pun menemui Bintara. Bintara juga tidak berani memutuskan sendiri. Lalu menemui Sersan. Sersan pun tidak berani mengambil keputusan sendiri. Akhirnya, Sersan menemui Letnan. Dari orang-orang ini sampai orang lain, akhirnya mereka mengepung toilet. Tapi masih tak ada siapa yang berani memutuskan untuk melepaskan borgol. Sampai hal ini diketahui oleh jenderal. Ketika dia ke toilet dan melihat hal itu, dia menghina mereka dengan kata-katanya yang kurang wajar. Setelah itu dia pergi dan orang-orang itu pun pergi. Dan akhirnya tidak ada yang berani melepaskan borgol itu.
dan terpaksa Elo mengatasi hal itu sendiri. Singkat cerita, sedangkan Jose sendiri menahan dirinya dari serangga yang menggigitnya dan menanggung kebisingan dalam kepala membuatnya sedikit ilusi sendirian. Singkat cerita, suatu hari diterima kabar bahwa mereka akan dipindahkan ke penjara lain. Tapi kali ini mereka tidak bisa berkomunikasi lewat dinding karena dinding ini terlalu tebal. Hal ini membuat mereka sangat putus asa. Yang lebih konyol adalah lingkup kegiatan mereka hanya dibatasi dalam satu kotak. Karena adanya sipir yang bolak-balik membuat Jose tidak berani bergerak. Suatu hari, mau mendengar kedua sipir membahas bagaimana bisa menggoda wanita yang mereka sukai. Mendengar hal itu, mau langsung memberi satu saran untuk membantu mereka menuliskan surat cinta. Awalnya si sipir itu pun menolak karena harga dirinya. Tapi setelah itu si sipir itu dengan diam-diam membawa kertas dan pulpen kepada Mao dan berkata saran-saran Mao menulis surat cinta dengan romantis. Akhirnya dia sudah mendapatkan gadis yang ia inginkan itu. Hal ini diketahui oleh Sersan, lalu memanggil Mao dan menyuruh untuk menulis surat cinta untuknya. Singkat cerita, Sersan pun mendapatkan wanita yang ia inginkan. Karena keberhasilannya, ia pun berterima kasih kepada Mao. Suatu malam, Sersan yang mendengarkan radio pertandingan bola pun dengan sengaja menyaringkan volume radionya agar ketiganya dapat mendengarkan siaran bola, agar setidaknya mereka dapat terhibur. Hari-hari pun dilalui mereka di penjara itu. Namun tak lama kemudian mereka pun dipindahkan ke penjara lain. Hari ini adalah hari ke-6 tahun mereka di penjara. Di saat perjalanan, Mao meminta sipir untuk membuka matanya. Dengan perasaan bahagia karena sudah lama tidak melihat dunia luar, Mao pun mengeluarkan air matanya dengan terharu. Singkat cerita, sampailah mereka ke penjara baru itu. Namun disinilah kesengsaraan mereka karena penjara yang begitu sempit dan gelap membuat mereka berdiri pun susah. Tiba-tiba mereka pun menjadi ilusi. Hari-hari pun dilalui oleh mereka dan pada akhirnya mereka pun dipindahkan ke penjara lain. Yang dimana penjara ini berdinding tidak tebal, membuat mereka tidak merasa kesendirian karena bisa berinteraksi melalui dinding. Dan bagusnya juga mereka bisa dikunjungi oleh kerabat mereka. Lebih untungnya lagi, penjara ini sering dikunjungi oleh Palang Merah. Pada saat Palang Merah mengunjungi penjara itu, para sipir membersihkan fasilitas di penjara itu mereka dan membantu mereka membersihkan ruangan itu. Namun hal itu tak lama terjadi karena setelah Palang Merah meninggalkan penjara itu, semua fasilitas ditarik lagi oleh para sipir. Singkat cerita, suatu hari ibu Jose menemui Jose. Melihat ada yang ganjal, ibunya Jose menemukan mentalitas Jose yang bermasalah. Dengan suara keras, ibunya berkata bahwa Jose harus bangkit lagi dan terus gigih. Dengan kata-kata ini sebagai kekuatan Jose untuk tetap hidup. Singkat cerita, waktu ke 1980, pemerintah mengeluarkan hukum baru, tapi tidak disetujui oleh rakyat Uruguay. Gelombang oposisi terhadap kediktatorian semakin kuat, namun mereka masih bersemangat untuk bertahan hidup. Hari-hari dilalui mereka sampai pada akhirnya mereka dipindahkan ke penjara lain. Dan alangkah bahagianya mereka, di penjara yang baru ini mereka bertemu dengan Sersan yang mau membantu mereka. Sersan ini adalah Sersan yang sudah dibantu oleh Mao untuk menulis surat cintanya. Dan sekarang Sersan ini sudah menikah dengan wanita yang ia cintai itu. Dengan jasa Mao yang sangat besar kepada Sersan itu, alhasil Sersan selalu membantu mereka. Melihat hal itu, Mao pun meminta kepada Sersan agar ia dipertemukan dengan kedua sahabatnya itu. Lalu Sersan pun mengabulkan permintaannya. Terlihat Mao, Jose, dan Eleu saling bertatapan bahagia karena sudah lama 10 tahun mereka tidak saling melihat satu sama lain.
Terlihat mata mereka yang berlinang bahagia. Gelombang oposisi kediktatorian pun semakin kuat. Mereka di penjara pun diperlakukan semakin baik. Mereka diberi fasilitas dan tempat tidur. Bahkan di ruangan penjara, mereka disediakan rokok dan makanan ringan untuk mereka. Suatu hari, Erleu dibawa oleh sipir untuk jalan-jalan. Terlihat senyum di raut wajahnya. Singkat cerita, pada tahun 1985 dan juga hari ke-4323 mereka dipenjara. Tentara pemerintah secara resmi tewas setelah 12 tahun mereka dipenjara. Ketiganya menandatangani bersama satu kertas berisi tidak adil. Selesai perjalanan 12 tahun kesusahan di penjara, mereka pun merasakan kebebasan. Ketiganya kembali ke kampung, terlihat di sepanjang jalan yang penuh oleh kerabat dan pendukung mereka yang menyambut kebebasan mereka. Momen inilah yang dinantikan mereka selama 12 tahun lamanya, yang berjuang hidup dan mati di penjara tersadis itu. Elo berpartisipasi dalam bidang aplikasi keparlemenan dan Kementerian Pertahanan sekarang. Dan mau menjadi penulis puisi, akhirnya menjadi Menteri Kementerian Budaya. Sedangkan Jose pada saat umurnya 75 tahun, tepatnya 2010 silam, Jose menjadi Presiden Uruguay. Setelah ia menjabat sebagai Presiden Uruguay, ia pun menolak untuk tinggal di gedung pemerintah, yang lebih memilih tinggal di rumah kebunnya, dan setiap hari ia mengendarai mobil bututnya untuk bekerja, dan sebagian gajinya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan nih cuy, Jose disebut-sebut sebagai presiden termiskin di dunia dan sebagai tokoh yang terpuji. Dengan kegigihannya pada saat menjabat membuat negara Uruguay semakin maju dan berkembang. Dan kisah nyata ini pun berakhir.